Bayani kathrati turukil khair, bab tentang penjelasan banyak jalan-jalan kebaikan. Kita sampai kepada hadis yang ke-20. Anhu qala arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Bahwasanya Banu Salimah, yaitu para sahabat yang tinggal di agak jauh dari Masjid Nabawi, ya. Mereka ingin pindah rumah supaya rumahnya lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Maka hal ini sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada mereka dengan berkata, sungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya kalian ingin pindah rumah supaya dekat Masjid Nabawi. Faqalu na'am, kata mereka benar, na'am ya Rasulullah. Qad aradna dzalik, kami memang ingin demikian. Faqala Bani Salimata diyarakum tuktab atharukum, wahai Bani Salimah, hendaknya kalian tetap di kampung kalian, yaitu tidak usah pindah. Tuktab atharukum, niscaya akan dicatat langkah kaki kalian. Diyarakum tuktab atharukum, hendaknya kalian tetap di kampung kalian, sungguhnya akan tercatat bekas jejak langkah kaki kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW berkata, inna bikulli khutwatin darajah, sungguhnya setiap langkah kalian akan mengangkat derajat. Rawahu Muslim. Wa rawahu Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas. Demikian juga Imam Bukhari meriwayatkan dengan makna yang sama dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Wa Banu Salimah bi kasril lam qabilatun ma'rufatun minal ansar wa atharuhum khutahum. Dan Banu Salimah, yaitu dengan mengkasrahkan huruf lam, yaitu Banu Salimah, adalah kabilah yang ma'ruf dari kaum Ansar yang kalau tidak salah tempat tinggalnya dekat dengan Masjid Al-Qiblatain sekarang. Itu kampung Banu Salimah. Tapi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan pergi ke masjid, ya, jika jauh tempatnya dan tidak perlu pindah dekat dengan masjid. Karena setiap langkah kaki akan mengangkat derajat dan akan menghilangkan dosa-dosa. Maka logikanya jika semakin jauh tempat tinggal dari masjid, maka semakin banyak pahala. Makanya ketika Banu Salimah berniat untuk berpindah rumah dekat Masjid Nabawi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diyarakum tuktab atharukum, tidak usah pindah, tetaplah kalian di kampung-kampung kalian, maka langkah kalian akan dicatat, akan semakin banyak. Beda kalau sudah dekat dengan masjid. Maka ini adalah motivasi untuk berjalan kaki menuju masjid meskipun jauh, ya. Taib. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ingin pindah rumah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu, ya, balaghani annakum turiduna kadza wa kadza, sampai padaku kalian ingin pindah rumah, benar atau tidak? Kata mereka, benar. Oleh karenanya seorang mufti hendaknya ketika sampai berita atau kabar kepadanya, dia cross check dulu terlebih dahulu. Benarkah demikian sebelum dia menyampaikan hukum terkait pelaku tersebut atau orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau dia bisa cross check, dia bisa tanya sehingga dia bisa berfatwa sesuai dengan real, sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk tetap tinggal di tempat yang jauh, tidak usah dekat dengan masjid. Ditinjau dari semakin banyak langkah kaki, semakin banyak pahala diangkat, pahala didapatkan dan derajat diangkat serta dosa-dosa dihilangkan. Taib, mirip dengan hadis berikutnya, ya. Saya bacakan Al-Hadi wal Ishrun, hadis yang ke-21, An Abil Munzir Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Abul Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seorang yang tidak aku ketahui ada yang rumahnya lebih jauh dari rumah dia. Rumahnya sangat jauh.
Wa kana la tukhti'uhu salatun. Dia hampir tidak pernah ketinggalan salat. Ya, selalu salat di masjid. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, au faqultu lahu, maka aku tawarkan kepadanya, law ishtaraitu himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda. Ya, seandainya atau seandainya law ishtaraita himaran, seandainya kau beli himar, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda. Seandainya kau beli himar, yaitu keledai, ya, sehingga kau bisa menungganginya ketika dalam kegelapan maupun ramda. Ramda itu maksudnya kondisi tanah terkena terik matahari. Karena kalau jalan kaki mungkin panas, tapi kalau dengan kendaraan keledai lebih mudah. Ini tawaran, kan lebih baik kau naik tunggangan. Faqala, maka dia berkata, ma yasurruni anna manzili wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan juga langkah kakiku ketika kembali ke rumah. Faqala Rasulullah sallam, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengumpulkan itu semua untukmu. Itu kau dapat pahala pergi ke masjid dan balik ke rumah. Riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, innalaka mahtasabta. Bagimu pahala sesuai yang dengan kau ihtisabkan, yang itu kau harapkan pahalanya. Kata Nawawi rahimahullah, ar-ramda al-ardu allati asabaha al-harru syadid. Ar-ramda itu tanah yang terkena matahari yang panas, ya. Ini dalil bahwasanya orang ini ingin ditawarkan kepadanya untuk membeli himar, namun dia tetap memilih untuk berjalan kaki, ya. Dan ini dalil bahwasanya khusus untuk pergi ke masjid maka lebih utama jalan kaki daripada naik kendaraan. Kalau kita punya kendaraan, terus kita bisa jalan kaki, maka lebih baik jalan kaki selama kita mampu untuk jalan kaki menuju masjid. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena setiap langkah pergi dan pulang akan mengangkat derajat dan akan mengurangi dosa-dosa. Bayangkan kalau dari rumah ke masjid misalnya 100 meter. Kalau 100 meter berapa langkah? Tergantung pendek atau tinggi, ya. Ya, taruhlah setiap langkah 0,7 meter, ya. Berarti kalau 100 berapa itu? Ya, berapa langkah? 70 tambah 30, ya, berapa? 7 sama lebih lah. Berarti 100 lebih. Ya, 30 berarti 30 bagi 7 berapa? Sekitar 4, ya. Sekitar berarti 140, ya. Hitung aja sendirilah. Ya. Jadi kalau bolak-balik sudah 200 lebih, ya. Hampir 300, ya. Hampir 300. Maka kalau bolak-balik berarti 300 derajat. Ya enggak salah hitung lah, ya. Saya udah lama sudah terlalu sering pakai kalkulator jadi begini. Ya. 100 bagi 7 sama dengan 140, benar. Kali 285. Jadi hampir 300, benar, hampir 300 langkah. Ya, kalau pulang pergi. Berarti kalau kita rumah jarak 100 meter dengan masjid, berarti kira-kira kita dapat 300 derajat diangkat dan dikurangi 300 dosa. Kalau 5 kali salat sehari berarti 300 kali 5 berapa? Gampang kalau ini. 1500. 1500 derajat dan 1500 dihilangkan apa? Dosa. Itu ke 100 meter. Kalau yang 200 meter kali lagi 2. 3000. Ya, maka subhanallah ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena kita ingin diangkat derajatnya dan ingin dihapuskan dosa-dosa. Kita semua sadar kita banyak dosa. Siapa yang sering bermedsos maka dia pasti melakukan apa? Dosa. Tidak mungkin dia hindari. Dia pasti melihat aurat wanita yang terbuka, ya. Meskipun sekilas. Dia pasti terlihat meskipun ini pasti terlihat sekilas. Mau tidak mau dia akan terlihat meskipun mungkin niatnya baik untuk melihat medsos. Namanya maksiat seliwiran sana sini. Oleh karenanya di antara cara agar dosa-dosa kita diampuni dan diangkat derajat adalah dengan berjalan menuju masjid. Ini faedah secara pahala. Belum faedah secara kesehatan, ya. Disebut oleh sebagian ahli bahwasanya olahraga terbaik buat jantung adalah jalan kaki.
Karena ritmenya ketika olahraga sangat teratur, beda dengan olahraga yang keras seperti lari atau. Tapi kalau jalan kaki dia olahraga yang memang cocok untuk manusia karena manusia sifatnya berjalan, sehingga lebih baik untuk jantung dan juga menjadikan darah beredar dengan baik sehingga lebih sehat ya. Kita dapati banyak guru-guru kita di sana di Arab Saudi, mereka bukan olahragawan tapi mereka suka jalan ke masjid. Umur mereka panjang-panjang ya. Umur mereka panjang-panjang ya. Kemudian juga di antara faedah secara kesehatan yaitu mengistirahatkan pikiran yang mungkin tadi sibuk kerja apa kemudian berjalan ya. Berjalan mungkin sambil berzikir, sambil apa, maka bisa menyegarkan akal kembali. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah disebutkan dalam biografi beliau keluar dari rumah menuju masjid, agak jauh rumah dari masjid, maka beliau murojaah Quran ke masjid. Kalau beliau pulang, maka beliau ditemani oleh murid-muridnya untuk bertanya. Jadi beliau memanfaatkan sambil jalan kaki, sambil ngajar ya. Sambil ngajar. Bahkan ini sudah dilakukan juga oleh orang terdahulu seperti Aristoteles kalau tidak salah disebut dengan ahli filsafat al-Masya'in, yaitu karena dulu waktu dia ngajar sambil berjalan ya. Tentunya Aristoteles dengan berbagai macam kebaikan dan kesesatannya ya. Tapi maksudnya ini juga dilakukan oleh orang-orang non muslim ya. Bahwasanya berjalan ada sisi faedah kesehatan ya. Tapi itu sisi kedua, yang paling utama adalah kita berharap pahala dan menghilangkan dosa-dosa. Maka kalau untuk ke masjid, meskipun kita ada motor, meskipun ada mobil, berusaha kita untuk jalan kaki. Karena faedah tersebut. Lihatlah sahabat tadi ditawarkan, ada yang belikan himar atau dia beli sendiri, ya, tetap dia memilih untuk berjalan kaki. Karena dia mengatakan, saya ingin an yuktab limam syaya, saya ingin dicatat langkah kaki ke menuju masjid, wa ruju'i ila ahli, dan ketika saya pulang ke rumah. Maka Rasulullah mengatakan, qad jama'a Allahu laka kulla dzalik, Allah telah kumpulkan semua yang kau inginkan tersebut. Namun dengan syarat, kata Nabi SAW dalam hadis ini, innalaka mahtasabta, sungguhnya bagi engkau apa yang kau ihtisabkan. Ihtisabkan itu niat cari pahala. Jadi ketika orang berjalan menuju masjid bolak-balik berniat cari pahala. Maka seorang berusaha kesehariannya, ini tidak sadar tapi ternyata tiap hari dapat pahala banyak pergi ke masjid. Taib. Namun bukan berarti kata para ulama, bukan berarti seorang sengaja pindah rumah lebih jauh. Dia rumah dekat masjid, dia segera pindah lebih jauh. Ini bukan berarti demikian. Karena Nabi rumahnya samping masjid dan sahabat-sahabat yang di janur surga rumahnya juga dekat apa? Masjid. Tapi yang kebetulan rumahnya jauh dari masjid, ya udah situ aja. Kau ada bonus meskipun agak susah tapi dapat bonus pahala lebih banyak. Oleh karena seorang berusaha memanfaatkan jauh dari rumahnya dari masjid dengan manfaat yang lain. Misalnya dia bikin program, saya kalau keluar masjid saya berzikir misalnya, bolak-balik ya. Jangan keluar masjid sambil telepon. Maksudnya sayang ya, kecuali ada keperluan. Kalau bisa keluar dari rumah kemudian masjid sambil berzikir, sambil beristighfar, sambil la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, astagfirullah. Maka dia sekali berjalan dia mendapatkan banyak pahala ya. Ya, sekali mendayuh 2-3 pulau terlampaui. Ya, itu istilah pepatah kita ya. Ya. Dia berusaha hingga dia mengoptimalkan pahala. Jangan habis waktu untuk medsos. Sudahlah waktunya ke masjid kita matikan medsos, kita berusaha cari pahala sebagai modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya demikian juga ada seorang misal di rumah, terus di samping dia ada 3 masjid. Masjid dekat 50 meter, masjid kedua 100 meter, masjid ketiga 300 meter. Pilih sholat yang di mana? Yang dekat lah, jangan yang 300, jangan. Tidak boleh kalau sengaja ke sana dalam rangka untuk mencari pahala melangkah, tidak. Kata Rasulullah mengatakan, liyusalli ahadukum fil masjid ladzi yalihi. Kata Nabi SAW, hendaknya salah seorang sholat di masjid yang dekat dengannya. Wala yattabi'il masjid, dan jangan dia sengaja cari-cari masjid yang lain. Ini hukum asal. Hukum asal seorang sholat di masjid yang dekat dengannya, kecuali ada kemaslahat lain ya. Seperti ternyata yang jauh sana lebih
nyaman, lebih tentram sesuai dengan sunnah, ya itu lain cerita. Tapi kalau sebisa mungkin seorang sholat di masjid dekatnya, dia dianjurkan memakmurkan masjid di sekitarnya, ya, memakmurkan, menghidupkan masjid di sekitarnya yang dekat dengan dia. Adapun seorang sengaja ingin masjid lebih jauh supaya pahala lebih banyak, maka namanya takalluf. Ini enggak boleh, ini berlebih-lebihan, memaksa-maksakan diri. Makanya Umar berkata, nuhina anit takalluf, kami dilarang untuk bertakalluf, untuk menyusahkan, merepotkan diri. Demikian juga jika ternyata dia jauh rumahnya, dia tidak mampu, sering ketinggalan sholat, sering ketinggalan rumah jauh 400-500 meter ke masjid, tapi dia sering ketinggalan takbiratul ihram, atau kemudian dia sudah semakin sulit jalan kaki, maka jangan paksa diri, naik kendaraan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, siapa yang biasa berjalan kaki ke masjid, kemudian dia ada uzur karena mungkin pekerjaannya atau karena dia sudah semakin tua, lantas dia naik kendaraan, maka tetap dapat pahala seperti kebiasaannya. Atau seperti orang ketika hujan tetap pengen ke masjid, maka jangan paksa jalan kaki. Atau lagi banyak lumpur, atau lagi banyak bising, banyak mobil, banyak asap kendaraan, enggak usah paksa jalan kaki. Kalau memang ini jam segini banyak mobil, kendaraan, asap kendaraan bahaya bagi kesehatan, udah naik motor biar cepat. Tapi maksud saya, kalau tidak ada halangan, seorang mampu ke masjid, lebih baik berjalan kaki. Tapi biduni takalluf, tidak boleh berlebih-lebihan memaksa diri. Di antara contoh memaksa, pindah rumah. Sudah tahu rumah dekat, pengen rumah jauh. Ini memaksa. Yang kedua, di antara memaksa itu cari masjid yang lebih jauh. Itu juga di antara bentuk memaksa. Demikian kalau sudah tidak kuat, maksa jalan kaki juga tidak benar. Tidak benar, ya. Maka secara umum kita dilarang untuk beribadah dengan memaksakan diri, ya. Kalau ada yang lebih mudah, maka lakukan yang mudah, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ikhtara aisarahuma baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman, atau ma lam yakun fihi ithmun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi disuruh memilih dua perkara kecuali Nabi pilih yang paling mudah selama tidak ada dosanya. Makanya Rasulullah SAW menegur beberapa orang yang berlebih-lebihan. Seperti ketika Nabi SAW datang ke suatu masjid, ternyata ada tali. Tali buat apa ini? Katanya tali untuk si fulana, kalau tidak salah Zainab. Kenapa? Dia kalau sholat dia udah ngantuk, maka dia pegang tali tersebut supaya tetap bisa sholat. Rasulullah suruh putuskan tali tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seorang sholat sesuai dengan semangatnya. Jangan lagi ngantuk dia sholat. Jangan maksakan diri. Karena kalau dia lagi ngantuk, dia sholat, pikiran kemana-mana. Bisa jadi kata Nabi, dia berdoa untuk dirinya, ternyata dia mendoakan kecelakaan untuk dirinya. Karena ngantuk berdoa salah doa, ya. Maka ini bentuk takalluf, tidak boleh. Rasulullah SAW juga bersabda, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Maka amal yang terbaik adalah yang mudah bisa kita lakukan. Maka jangan memaksakan diri. Demikian juga dalam hajian, maka kalau pendapat misalnya mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya yang terbaik adalah dengan naik kendaraan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW naik apa? Kendaraan, ya. Bukan sengaja jalan kaki. Lain halnya kalau tidak ada mobil, ya sudah jalan kaki. Benar ada hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan keletihanmu. Itu benar. Tetapi itu jika tidak ada pilihan bagi kita. Kalau seandainya ada pilihan lebih mudah, ngapain kita pilih yang susah? Ya. Ngapain kita pilih yang susah? Rasulullah SAW mampu jalan atau tidak? Mampu, dia kuat. Rasulullah mampu jalan. Ya, ketika Rasulullah SAW perang Badar, kemudian Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, satunya lagi saya lupa sahabat, ya, bertiga. Karena kurangnya tunggangan, maka mereka bertiga ganti-gantian. Jadi satu naik onta, dua orang jalan kaki. Nanti gantian. Karena jarak dari Madinah ke Badar sekitar 130 km. Maka karena tunggangan kurang, maka satu tunggangan jatah 3 orang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, kalau nggak salah sama Abu Lubabah, mereka berdua nggak enak. Kata mereka, udah bilang Nabi suruh naik kendaraan aja terus. Nanti jatah Nabi untuk jalan kaki kita yang ganti. Akhirnya mereka bilang, ya Rasulullah, sudahlah Anda naik
unta terus, jatah Anda untuk jalan kaki biar kami yang gantikan. Maka Rasulullah mengatakan, lastuma bi aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat dari saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian berdua tidak lebih kuat dari saya. Dan kalian berdua tidak lebih butuh pahala daripada saya. Saya juga butuh apa? Pahala. Jadi Rasulullah kuat. Makanya dalam peperangan kata Ali bin Abi Thalib, kunna idza istaddal ba's ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza marra al-ba's ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami kalau sudah perang sudah sangat bergejolak, kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling depan. Rasulullah paling, ini yang ngomong Ali, padahal Ali adalah sangat pemberani. Maksud saya Rasulullah SAW kuat, tetapi ketika berhaji dia naik apa? Kendaraan. Dia naik kendaraan. Ya. Boleh naik jalan kaki boleh. Ya, kalau lagi pingin jalan kaki silakan. Tapi meyakini bahwasanya jalan kaki lebih afdal, ya, lebih disukai oleh Allah kalau kita berusaha susah, maka ini tidak benar. Makanya ketika ada ukhtu Uqbah bin Amir, saudarinya Uqbah bin Amir bernazar ingin haji berjalan kaki. Maka dia tanya, suruh Uqbah bin Amir tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saudariku bernazar, dan nazar hukumnya jadi wajib, ya, ingin berhaji jalan kaki. Maka Nabi SAW mengatakan, litarkab, hendaknya dia naik kendaraan. Dalam sebagian riwayat kata Rasulullah, innallaha min ta'dzibi ukhtika nafsaha la ghaniyun. Sungguhnya Allah tidak butuh dengan saudarimu yang menyiksa dirinya. Menyiksa dirinya untuk berhaji dengan jalan kaki. Ya. Karena sebagian orang pada haji kemarin ada yang pingin jalan lebih jauh. Saya lihat ada sebagian kawan-kawan seperti itu. Entah mereka jadi merasa padahal ada bis disediakan, milih jalan kaki. Ya, padahal ada anak kecil, padahal ada asap kendaraan banyak. Ya seandainya kalau enggak ada bis kita juga jalan, ya. Atau memang kita lebih senang jalan lebih mudah daripada naik bis. Tapi ternyata kan tidak. Ada anak kecil, ada orang tua, sehingga terseok-seok, sehingga susah. Ya, ini memaksakan diri. Allah tidak butuh dengan kau menyiksa dirimu. Yang penting kau kan sampai di Mina, yang penting kau sampai di Arafah, yang penting kau beribadah. Kecuali tidak ada pilihan, jalan tidak ada, bis tidak ada, ya udah jalan kaki. Insya Allah semakin susah semakin banyak pahalanya, karena kau tidak ada pilihan. Lain halnya ketika ternyata ada pilihan, ya. Sampai anaknya sakit dibawa haji, padahal bisa naik kendaraan tapi pilih jalan. Ini namanya sengaja, ya, menyusahkan diri, menyiksa diri, berharap pahala lebih banyak, padahal tidak demikian. Bahkan ada yang lempar jamarat sengaja cari jalan lebih jauh. Nah ini bagaimana? Lempar jamarat kita kalau bisa semakin dekat semakin berat. Kalau bisa buka tenda langsung lempar kalau bisa, ya. Tapi kan tidak bisa, harus jalan. Nah, ini sengaja cari putar jalan lebih jauh, ya. Tidak tahu alasannya, mungkin lebih sepi, lebih apa? Tidak, semua sepi sama aja. Ada pengaruh, ramai juga nggak ada pengaruh. Bukan padat-padat sekali sehingga orang bisa mati gara-gara kepadatan tersebut, normal. Ya ngapain cari jalan lebih jauh? Kalau niatnya ternyata lebih banyak pahalanya maka tidak boleh. Ini salah dalam memahami. Ya. Maka selama apa yang lebih mudah kita lakukan maka kita lakukan, ya. Namun kata para ulama berbeda dengan jalan ke masjid. Jalan ke masjid meskipun lebih mudah naik kendaraan, lebih afdal jalan kaki selama tidak menyulitkan. Selama tidak tadi ada halangan-halangan, jangan paksakan diri. Jangan paksakan, karena sahabat ada yang jalan kaki, sahabat juga ada yang naik kendaraan, ya. Naik kendaraan. Tapi kalau yang lainnya selama mudah ngapain menyusahkan diri. Jadi maksudnya jangan sampai kita berpikir saya semakin susah maka semakin pahalanya besar. Enggak. Ibadah itu mudah kecuali kesulitan itu muncul karena memang itu adalah konsekuensi ibadah. Contoh bangun malam ada kepayahan, ya. Kepayahan, agak ngantuk, kita lawan ngantuk, kita cuci muka sehingga kemudian hilang ngantuk tersebut. Ada kepayahan memang. Kita jalan ke masjidnya, namanya ada kepayahan, tapi kepayahan yang muncul sebagai konsekuensi ibadah itu berpahala. Adapun menyengajakan untuk susah, maka itu enggak. Maka itu tidak, Allah tidak butuh dengan engkau mengazab dirimu, menyiksa dirimu. Ya. Ngapain? Ada kendaraan, mau kemana haji ada kendaraan, ngapain jalan kaki kemudian dari Madinah menuju ke
Mekah ya. Jalan kaki sengaja repot ini naik kendaraan ya. Karena Rasulullah SAW sendiri naik kendaraan. Taib. Jadi ini nasihat buat kita semua, ikhwan, terutama para ikhwan. Kalau sholat berusaha ke masjid, kecuali ada halangannya. Kecuali ada halangan. Misalnya malam gelap, khawatir ada perampok atau apa, itu lain cerita ya. Tapi kalau aman, atau ya aman tidak ada halangan, maka berusaha jalan kaki. Ingat, setiap langkah itu mengangkat derajat, menghilangkan apa? Dosa. Kita tidak terasa dalam sehari 5 kali kita ke masjid, pahalanya luar biasa ya. Ya. Kita ingat tentang hadis seorang yang dia sempat terbawa oleh syahwatnya, kemudian dia menggoda seorang wanita. Ketika disebutkan ada seorang wanita jualan korma, dia bilang, kamu beli korma, saya punya korma lebih baik dalam rumah saya. Akhirnya wanita tersebut masuk, ternyata sahabat ini kebawa syahwatnya, maka dia menyentuh wanita tersebut, entah dia cium, entah dia apa. Maka kemudian dia menyesal, tapi tidak dia zinai. Dia menyesal, kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, akim alayya haddan. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had bagiku. Kenapa saya telah melakukan ini dan itu, tapi tidak berzina? Maka Rasulullah SAW tidak kasih jawaban. Akhirnya diiqamatkan salat, kemudian salat berjamaah bersama Nabi SAW. Setelah itu Rasulullah bertanya, as-salaita ma'ana, tadi kau salat bersama kami, salat berjamaah? Kata dia, iya. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dirikanlah salat ya di ujung hari, yaitu dan di sebagian dari malam, yaitu di pagi dan petang, dan juga di bagian malam, yaitu maghrib isya. Pagi petang maksudnya subuh, zuhur dan asar. Kenapa? Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ternyata dia salat berjamaah tadi menghapuskan dosanya tadi. Dia bersolat berjamaah dengan penuh ketakutan, bermakmum di belakang Nabi, maka menghapuskan dosa yang tadi dia lakukan. Karena seorang, kita tidak luput dari dosa. Ya. Bagaimanapun kita berusaha menghindari dosa, kita pasti terjerumus. Maka kita berusaha beristighfar, bertobat, di antaranya dengan melakukan banyak kebajikan. Di antara kebajikan yang rutinitas bisa kita lakukan adalah solat berjamaah. Rugi. Ini sisi satu. Sisi kedua, 27 kali lipat. 27 kali lipat. Saya sering sampaikan, kalau kita sholat di rumah, kalau kita sholat di masjid, sholat isya 4 rakaat, ya sama seperti kalau kita sholat di rumah 4 kali 27. Ayo hitung lagi berapa itu? 4 kali 20, 80, 7 kali 4, 28. Berarti berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Ya. 108 rakaat. Jadi kita sholat 4 rakaat di masjid sama seperti 108 rakaat di rumah. Siapa yang kuat sholat 108 rakaat di rumah? Enggak kuat. Maka ini pahala yang berulang keseharian. Maka jangan kita sepelekan. Jangan kita merasa enteng. Ini pahalanya luar biasa nanti di akhirat kelak ya. Di akhirat kelak. Seandainya ada pengumuman, siapa yang sholat di masjid akan dapat 27 ekor kambing. Kira-kira rame enggak? Rame, di masjid rame kambing. Ini padahal dunia orang kejar. Bagaimana lagi pahala di akhirat? Bagaimana pahala di akhirat? Hadirkan dalam diri kita kecintaan untuk sholat di masjid, rindu ke masjid. Jadi mulai terasa berat, beban ke masjid, capek, kita mulai tata hati kita dengan mengingat pahala-pahala yang luar biasa agar kita ke masjid dengan penuh semangat. Sampai kita menjadi seorang yang dikatakan oleh Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya gantung di masjid. Seakan-akan dia pergi keluar masjid, jantungnya dia taruh di masjid sehingga dia ingin kembali. Dia ingin kembali. Dan itu bisa kita hadirkan kalau kita ingat pahalanya luar biasa. Satu langkah angkat derajat, ngurangi dosa. Bayangkan. Kemudian lagi dilipat gandakan pahala 27 kali lipat. Maka ini pahala jangan sampai kita sia-siakan. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, apa hukum bagi laki-laki solat berjamaah di masjid. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada khilaf dengan para ulama. Tapi apapun pendapat para ulama, mereka sepakat tentang pahala yang besar bagi orang yang solat berjamaah. Maka kecuali kita ada halangan, lagi di perjalanan atau apa, maka kalau tidak ada halangan berusaha solat berjamaah. Sayang. Saya katakan tadi, siapa yang mampu solat 108 rakaat di rumah, capek.
cuma ke masjid 4 rakaat. Belum lagi kalau kita ke masjid kita terkondisi untuk salat qobliyah dan ba'diyah yang mungkin kita kalau salat di rumah tidak kita lakukan. Kenapa? Karena suasana berkahnya masjid membuat kita semangat. Yang di rumah mungkin kita cuma salat 4 rakaat doang, tapi kalau kita ke masjid kita ada mungkin qobliyah, mungkin bisa 4 rakaat karena nunggu ngapain ya sudah azan kita 2 rakaat lagi. Setelah salat kita masih 2 rakaat kalau salat zuhur. Ya, atau kita baca Quran atau kita berdoa sehingga masjid karena keberkahan masjid mengkondisikan itu kita untuk melakukan banyak ibadah. Maka ini jangan kita lalaikan kecuali kalau ada halangan. Tapi hadis berikutnya Ats-Tsalits wal 20 hadis 23. Benar ya? 22 belum ya? 22 apa hadisnya? Sini. Hah? 22 hadisnya apa? Jangan-jangan saya loncat. Hah? Apa hadisnya bunyinya? Oh, sini kelewatan. Syekh Utsaimin tidak mensyarah ya. Ada lafalnya situ. Coba lihat. Ya ini ada hadis ya, qadarullah Syekh Utsaimin seperti tidak mensyarah, kelewatan ya. Saya lupa untuk melihat dari kitab yang lain. Bahwasanya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Arba'una khoslatan a'laha manihatul anz. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adakhallahu biha al-jannah." Ada 40 macam kebaikan. Itu jangan disepelekan. Yang paling tinggi adalah manihatul anz. Ya. Manihatul anz yaitu kita pinjamkan seekor kambing kepada tetangga untuk diperah susunya, kemudian kambingnya dikembalikan. Jadi kita enggak kasih kambingnya untuk dia sembelih, enggak. Kambingnya kita pinjamkan, nanti dia perah apa? Susunya. Nanti kalau sudah kambingnya dikembalikan. Itu kebaikan yang paling tinggi kata Nabi SAW terkait 40 ini. Dengan syarat ma min amalin ya'malu bi khoslatin minha, tidak seorang pun melakukan dari salah satu 40 tersebut raja'a thawabiha, berharap pahalanya, wa tasdiqa mau'udiha, dan juga membenarkan janji Allah, kecuali illa adkhalahu Allahu bihal jannah, dengan salah satu perbuatan tersebut akan buat dia masuk surga. Maksudnya di sini wallahu alam bisawab. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan pahala itu banyak. Tidak semua pahala besar-besar. Tidak semua amalan berat-berat. Ada amalan yang ringan. Ada 40 rentetan amal yang ringan. Di antara 40 yang paling tinggi itu cuma menjamin apa? Menjamin kambing, diambil susunya dikembalikan. Ini saya rasa tidak berat, tidak berat. Artinya orang pelit pun bisa melakukannya. Artinya tidak berat. Bukan dia kasih emas, bukan dia kasih uang 100.000, bukan dia kasih uang 500.000. Dia cuma pinjamin pinjamin kambing, diperah susunya. Susu berapa sih jualan? Ya mungkin susu harga 100.000 sekali perah, mungkin lah ya. Artinya tidak banyak. Itu sudah yang paling tinggi dari 40. Berarti yang di bawahnya nomor 39, 38 sampai nomor 1 tentu lebih mudah. Tetapi kata Nabi, siapa yang melakukan salah satunya dari 40 ini dengan yakin dengan janji Allah, maka dia akan masuk surga. Ini semakin mengingatkan kita bahwasanya masalah surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan seorang surga dengan amalan apapun terserah Allah, tidak harus besar-besar. Seperti dalam hadis Rasulullah menyatakan ada seorang wanita mau surga gara-gara memberi minum kepada seekor anjing, bisa masuk surga. Rasulullah juga sebut ada seorang laki masuk surga gara-gara dia di jalan kemudian dia menghilangkan gangguan dari jalan. Padahal dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini orang melakukan cabang iman yang paling rendah. Yaitu apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi dia masuk surga tidak?
masuk surga gara-gara melakukan suatu perbuatan yang sangat ringan. Maksud saya, kita jangan pernah menyembelihkan kebaikan apapun. Karena masalah masuk surga itu hak murni Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk surga seorangnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan satu amalan yang ringan, sederhana. Tetapi ketika Allah merahmati kita, dengan sebab itu bisa masuk surga. Sebaliknya bisa jadi kita melakukan amalan yang menurut kita besar, tapi kita ternyata kurang ikhlas, ternyata kurang tulus, ternyata masih ingin pamrih duniawi, misalnya ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dikatain syukran, ya, ingin dikatakan jazakallah khairan, ada pamrih, bisa jadi kurang bernilai. Sebagaimana kata Ibnu Mubarak, rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyyah wa rubba amalin saghirin tukabbirhu niyyah. Betapa banyak amal yang besar jadi nilainya kecil gara-gara niat yang salah, dan betapa banyak amalan yang kecil ternyata menjadi besar karena niat yang benar. Maka kalau Nabi mengatakan ada 40 tingkatan amal yang siapa melakukan salah satunya masuk surga kalau dia membenarkan janji Allah. Yang paling tinggi adalah pinjamkan kambing untuk diambil susunya. Ini yang paling tinggi. Berarti di bawahnya lebih mudah-mudah lagi, ya atau tidak? Lebih mudah lagi. Maka entah apa 40 tersebut tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bisa bayangkan bahwasanya 40 perkara tersebut kalau yang paling tinggi adalah sekedar minjamkan kambing untuk diambil susunya, maka di bawahnya tentu lebih mudah lagi. Maka siapa yang melakukannya karena Allah bisa jadi dia masuk surga. Maka benar kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau meremehkan amalan apapun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Bisa jadi senyumanmu kalau tulus sebab masuk surga. Mungkin atau tidak? Mungkin. Bukan senyum karena ada maunya. Senyum supaya dikasih korting. Ya. Tidak. Senyum karena Allah Subhanahu wa taala. Salam. Rasulullah mengkaitkan salam dengan masuk surga. Kata Rasulullah sallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak saling mencintai sampai kalian tidak beriman sampai kalian mencintai. Saya ulangi, kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan jika kalian kerjakan kalian masuk surga. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ternyata sebab salam ini bisa sebab masuk surga. Mau saya ikhwan, apapun yang kita lakukan, ada kesempatan amal depan kita lakukan aja. Tidak tahu mau ada kasihan sama orang, kasih sesuatu, bantu dia. Yang penting kita connecting sebentar karena Engkau ya Allah. Yang penting connecting sebentar, enggak sampai 1 detik. Bismillah karena Allah. Lakukan. Maka bisa jadi itu sebab masuk surga. Ini saja hanya menjamkan kambing, diambil susunya, kambing yang dikembalikan bisa sebab masuk surga, apalagi yang di bawahnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang baru hadis keberapa? 23. Tsalits wal ishrun. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bi syaqqi tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anhu dari Adi bin Hatim, qala Rasulullah sallallahu bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Langsung bicara dengan Allah tanpa penterjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dilihat ke arah depan, tidak dilihat kecuali apa yang telah dia kerjakan selama di dunia. Semua amalan terlihat, terungkap. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dilihat sebelah kiri, maka dia tidak melihat. Tadi dia melihat sebelah kanan, fayanzur aymana minhu, dilihat sebelah kanan, dia lihat semua yang dia lakukan terungkap. Dan dilihat sebelah kiri sama saja, dilihat juga catatan amal semua yang pernah dia lakukan terungkap. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa'a wajhihi. Dan dilihat di depan dia ada neraka di hadapan wajahnya. Kata Nabi setelah itu, fattaqun nara walau bi syaqqi tamrah. Maka jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma.
Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk dia sedekahkan, maka dengan kata-kata yang baik. Tapi hadis ini menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya setiap orang akan bertemu dengan Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya akan datang bertemu dengan Allah dalam kondisi sendirian. Allah akan menghisab dia, ya. Dan Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian berusaha, bekerja, beraktivitas tapi menuju Rabb kalian, dan kalian akan ketemu dengan Rabb kalian. Kita semua sekarang beraktivitas, masing-masing beraktivitas dari pagi sampai malam. Aktivitas dia itu sebenarnya mendekatkan dia kepada Allah. Aktivitas apapun yang dia lakukan. Kita semua sedang berjalan menuju Allah dan akan bertemu dengan hari pertemuan tersebut. Di antaranya Allah akan berbicara dengan masing-masing dari kita. Adapun seorang mukmin datang dalam sebagian hadis, maka Allah Subhanahu wa taala fayudnihi, mendekatkan mukmin tersebut kepada Allah, fayadha alaihi kanafahu, lalu Allah menutupnya antara dia dengan Allah saja sehingga tidak ada yang menyaksikan. Maka kemudian Allah menunjukkan sebagian dosa-dosanya. Allah bertanya, bukankah kau telah melakukan ini dan ini pada hari dan ini? Kata dia, benar ya Allah. Itu maksiat. Bukankah kau telah maksiat seperti ini pada hari ini dan ini? Kata dia, benar ya Allah. Hatta yara annahu qad halak, ketika dia merasa dirinya sudah binasa karena Allah ungkapkan dosa-dosanya, maka Allah mengatakan, sungguh di dunia aku telah menutup aibmu, al-yauma aghfiru laka aghfiruha laka, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Jadi orang mukmin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab berdua dan Allah tutup sehingga tidak ada yang menyaksikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ungkap sebagian dosa-dosanya. Allah tunjukkan nikmat selama dunia kau melakukan dosa, Allah tutup, orang tidak tahu, dan sekarang aku ampuni apa? Dosa-dosamu. Adapun orang-orang pelaku maksiat datang dalam banyak hadis menunjukkan mereka diumbar, diungkap, dipertontonkan di hadapan khalayak, dipermalukan. Benar juga ada sebagian orang muslim dipertontonkan di depan khalayak dalam rangka untuk dimuliakan, ya. Seperti seorang yang meredam amarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang meredam amarah, ya, man kadzama ghaidan wa huwa yaqdiru ala ayyunafidhahu, dia meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia, hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a, sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Ini berarti Allah populerkan dia. Kenapa? Karena dia melakukan suatu amalan yang soleh yang luar biasa, meredam apa? Amarah, meredam amarah. Maka ikhwan, kalau antum lagi marah, redam. Karena pahalanya bidadari dan disuruh milih depan banyak orang. Gimana kira-kira kalau antum bidadari jajar terus antum maju ke depan? Nah, orang semua nonton. Bangga atau tidak? Bangga. Suruh milih bidadari mana antum sukai. Bangga atau tidak? Senang atau tidak? Makanya jangan marah-marah. Kalau marah-marah rugi, ya. Marah-marah rugi. Redam amarah. Ini contoh seorang dipopulerkan gara-gara melakukan kebaikan. Sama banyak seperti kata Rasulullah SAW, al-muadzinun atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Orang tukang azan pada hari kiamat dia paling tinggi, lehernya tinggi sehingga dia menonjol daripada yang lain. Populer kenapa? Dulu tukang azan. Orang yang sering berpuasa, keluar aroma dari mulutnya, aroma yang harum. Ketika Allah ingin ungkap seorang mukmin dosanya, maka Allah tutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak permalukan dia. Dan Allah ajak bicara langsung, tidak ada penterjemah antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanzuru aymana minhu", maka dilihat sebelah kanan, "fala yara illa ma qaddam", maka dia lihat catatan amal terungkapkan bagi dia. Apakah berupa catatan, apakah berupa visual, wallahu alam. Tapi yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara wa ma amilat min su'. Kata Allah, setiap jiwa pada hari kiamat akan melihat seluruh kebaikannya akan hadir. Dia akan lihat semuanya. Entah bagaimana.
Wa ma amilat min su', dan semua keburukan akan hadir. Lihat sebelah kiri, semua keburukan akan hadir. Apakah dalam bentuk catatan atau ke visual atau apa? Apakah daftar isi maksiat? Wallahu alam. Yang jelas dia akan lihat. Dan semua sudah tercatat. Dan mudah bagi Allah untuk mengungkapkan kembali. Sekarang aja ada namanya flash disk, masukin keluar semua data. Ya tidak? Mudah ya. Apalagi nanti di hari kiamat semuanya sangat mudah. Di depan dia ada neraka jahanam. Ya. Maka Rasulullah berkata agar bisa selamat dari neraka, kata Nabi, fattaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Maka jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal apa? Korma. Bukan maksud Nabi untuk pelit. Kalau ada korma setengah aja, enggak. Maksud Nabi kalau kau tidak punya sesuatu untuk bersedekah meskipun sedikit, enggak usah kau remehkan. Yang penting kau niat untuk bersedekah sedikit ini bisa jadi bermanfaat untuk menghalangi engkau dari neraka jahanam. Bisa jadi. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, sabaqa dirham mi'ata alf dirham. Sungguh sekeping dirham bisa mengalahkan, mendahului 100.000 dirham. Sahabat bertanya, kaifa dzalika? Kok bisa 1 dirham mengungguli 100.000 dirham? Kata Nabi, ada seorang dia punya harta cuma 2 dirham. Cuma 2 dirham. Ya, sedikit. 2 keping dirham. Fakhtaro ahsanahuma, maka dia pilih kepingan dirham yang terbaik, langsung dia sedekahkan. Berarti dia sedekahkan berapa persen hartanya? 50%, bahkan lebih, karena dia pilih kepingan yang logam yang lebih bagus. Yang satunya punya harta yang banyak, mungkin jutaan dirham. Dia ambil 100.000 dirham, dia sedekahkan. Ya. Beda antara yang pertama dan kedua. Yang pertama ketika dia mau sedekah, dia banyak pertimbangan. Jadi harta dia cintai karena 50% dari apa? Hartanya. Yang satu 100.000 bagi dia ringan. Dia punya uang mungkin jutaan dirham. 100.000 kasih aja. Beda perasaan yang pertama, perasaan kedua. Ternyata Nabi mengatakan yang pertama lebih afdal daripada yang kedua. Maka sedekah itu dia bisa menjadi hebat dengan berbagai macam faktor. Di antara faktor adalah kau butuh dengan harta tersebut, ternyata kau sedekahkan. Berapa persen harta itu yang kau sedekahkan dari harta milikmu, itu juga di antara faktor. Makanya Rasulullah ketika ditanya tentang afdhalus sadaqah, apa itu sedekah yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun ta'mal ghina wa takhshal faqar. Engkau bersedekah paling baik dalam kondisi sehat. Terus kau punya harta, kau lagi pelit, kau lagi ngumpulin harta dan kau takut khawatir hartamu berkurang. Kata Nabi, anta sahih syahih, kau lagi cinta-cintanya sama harta tersebut. Kemudian ta'mal ghina, kau lagi ingin punya duit banyak. Wa takhshal faqr, dan kau khawatir kalau kau sedekahkan akan mengurangi, bisa jadi menimpa engkau kemiskinan. Dalam kondisi seperti itu sedekahmu paling top. Adapun kalau sudah mau mati itu kurang nilainya. Fala tumhil, kata Nabi, jangan kau tunda-tunda sampai ketika kau sudah mati kau bilang mau mati, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, lebih banyak tapi berkahnya sedikit. Jadi terkadang besarnya sedekah itu bukan dari faktor nominalnya, tapi bagaimana kondisimu ketika kau bersedekah itu juga menentukan nilai sedekah tersebut. Maksud saya, jangan kau sepelekan. Ya. Makanya saya lihat sebenarnya di klip di YouTube, sebenarnya ada seorang miskin kasih makan atau kasih sedekah sama miskin yang lain, luar biasa. Dia cari harta kemudian sedekah, dia kasih sama yang miskin yang lain. Ya, kalau orang niat apapun yang kita miliki, meskipun sedikit, kita kasih. Jangan menyepelekan. Makanya Rasulullah mengatakan, fattaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Jangan kau sepelekan. Masalah pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Nabi, ada 40 cabang, yang paling tinggi minjamin kambing, ambil susunya. Apalagi yang di bawahnya, tentu lebih mudah-mudah, lebih ringan. Tetapi kalau niat karena Allah maka bisa sebab masuk surga. Dan ini juga dalil, ikhwan, bahwasanya di antara sebab utama menghalangi dari neraka jahanam adalah sedekah. Sedekah. Makanya ketika Rasulullah menasihati para wanita agar selamat dari neraka, kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka. Ada yang bertanya, limadha? Lima ya Rasulullah, kenapa kami penghuni neraka paling banyak? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir wa tukthirna syakah. Karena kalian adalah orang-orang yang suka kufur dengan kebaikan suami, lupa dengan kebaikan suami, mengingkari kebaikan suami. Yang kedua, kalian suka mengeluh kepada orang, suka curhat.
Wa tukthirna la'ana, kalian suka mengumpat, sedikit-sedikit ngamuk, ngumpat sana, ngumpat sini. Maka jalan keluar kata Nabi, banyak sedekah supaya selamat dari neraka Jahannam. Ya. Maka sedekah ini di antara faktor utama membuat selamat dari neraka. Seperti juga kata Nabi SAW, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan dengan diam-diam akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, jangan lupa untuk bersedekah ya. Saya pernah dengar cerita Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, kurang lebih nanti bisa lihat di YouTube, dia cerita tentang seorang yang wanita yang bersedekah, ada pengemis datang kemudian dia kasih 3 butir korma kalau tidak salah, atau sedikit yang dia punya, tidak punya, dia kasih 3 butir korma. Kemudian setelah itu dia tidur, dia bermimpi. Ketika dia dalam mimpi dia terbangun, terjaga, seakan-akan sudah hari kiamat, matahari seakan-akan dalam jarak 1 mil. Maka kemudian dia berlindung dengan pakaiannya, ternyata pakaiannya itu ada lubang 3. Ternyata cahaya tetap tembus. Akhirnya ternyata gara-gara dia bersedekah 3 tadi, lubang tadi tertutup. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Jadi kalau seorang semakin banyak sedekah, sedekah tersebut akan menaungi dia dari teriknya matahari. Dan sedekah tersebut akan menghalangi dia dari neraka Jahannam. Benarlah sabda Nabi, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan seseorang. Maka jangan pelit-pelit ya. Dan pelit-pelit. Jadi saya ulangi, jangan salah paham hadis ini. Ada korma sepenggal aja, insya Allah selamat dari neraka. Bukan, maksud saya ini kalau tidak ada, kau punya harta cuma sepenggal. Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis. Ketika ada seorang wanita dengan 2 putrinya kelaparan, ketuk pintu. Aisyah tidak mendapatkan kecuali 1 butir korma. Miskin Aisyah. Jadi di rumah nggak ada makanan. Ya, kalau kita sekarang tinggal telepon dulu, nggak ada HP, nggak ada apa. Aisyah cari rumah, subhanallah, rumah istri Rasulullah. Tidak ada harta kecuali cuma sepenggal cuma sebutir korma. Maka Aisyah mendahulukan mereka daripada dirinya. Dia juga lapar mungkin. Aisyah kasih sebutir korma kepada ibu tersebut. Ibu tersebut karena punya putri 2, maka dia tidak makan, dia belah 2, dia kasih putrinya, subhanallah. Dia kasih putrinya. Maka Aisyah kagum dengan sikap ibu ini. Sebenarnya kita kagum dengan Aisyah. Tapi Aisyah lebih kagum kepada sikap ibu ini karena dia juga lapar. Dan dia ternyata mendahulukan kedua anaknya. Dan itu rata-rata orang tua seperti itu. Meskipun ada seorang orang tua, yang penting bapak kenyang dulu, anak belakangan ada. Tapi enggak, orang tua, yang penting anaknya dulu. Subhanallah. Maka ini contoh bagaimana sepenggal korma bisa menyelamatkan seorang dari neraka Jahannam. Kalau tidak ada lagi, apa lagi? Jadi jangan pernah meremehkan. Kita punya uang cuma sedikit, ya udah kasih sebisanya. Ya. Punya uang 20.000, kasih 5.000 sama orang. Ya, yang penting cukup insyaallah kita makan, sisanya kita kasih orang. Taib, kalau tidak ada seandainya tidak ada yang bisa kita sedekahkan, maka masih ada solusi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah." Siapa yang tidak mendapati hartanya untuk dia sedekahkan, maka dengan kata-kata yang baik. Itu juga adalah bentuk apa? Sedekah. Ngomong sama orang dengan menghormatinya, dengan kata-kata yang baik, ya akhi gimana kabarnya, dengan kata-kata yang menyenangkan hatinya, tidak menyinggung hatinya, kita niatkan karena Allah, maka dapat pahala. Bukan kita kata-kata manis untuk riya supaya dipuji, enggak. Dalam bertutur kata juga ada pahala, bisa riya, bisa juga untuk dapat pahala. Kalau seorang berkata-kata baik karena Allah, menyenangkan hati kawan, memilih-milih kata-kata, yang kata Allah, wa kulli ibadi yaqullati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih diksi yang terbaik. Ngomong sama orang, pilih diksi yang terbaik, yang buat dia tersenyum, buat dia tertawa, maka adalah sumber pahala. Taib. Syekh Utsaimin berkata, wal kalimatu thayyibatu, kalimat yang baik tashmalu qiraatal Quran, termasuk baca Quran. Karena kalimat yang terbaik di antara Al-Qur'anul Karim. Dan juga tashmalu tasbih wa tahlil. Bertasbih, bertahlil juga kalimat yang baik. Wa kadzalika tasmaul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, di antara juga amar ma'ruf nahi munkar. Wa tasmaulu ta'limat ta'lim wa ta'allumul ilm, di antara juga mengajarkan dan belajar. Itu kata-kata yang baik.
Wa tashmalu kadzalik kullama yataqarrabu bihi al-insanu ila rabbih min al-qaul. Dan semua perkataan yang seorang bisa dekat kepada Allah dengan perkataan tersebut, maka semuanya termasuk kata-kata yang baik, ya. Jika seorang tidak bisa mendapatkan sepenggal korma untuk dia sedekahkan, kau tidak dapat, fa innaka tattaqin nar walau bi kalimatin thayyibah, maka jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan kata-kata yang baik. Ini dalil bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Tapi kita lanjutkan. Hadis ke-24, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba jika dia makan makanan kemudian memuji Allah, dia bilang alhamdulillah. Au yashraba asyarbah fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum satu minuman kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Rawahu Muslim. Di antara jalan kebaikan agar mudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, Allah akan masukkan dalam surga. Di antaranya suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebagian riwayat bahwasanya orang yang terbaik di antaranya al-hammadun, yaitu orang yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang sering memuji Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita baca tafsir, Nuh alaihissalam setiap mendapatkan kenikmatan dia puji Allah. Ketika dia pakai baju dia bilang segala puji bagi Allah. Kalau Allah berkehendak saya tidak punya baju. Kalau dia pakai sendal dia bilang alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak saya tidak punya sendal. Ya. Kalau dia makan dia mengatakan alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak saya mungkin kelaparan. Kalau dia minum dia bilang alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak saya mungkin haus. Ya. Maka semua nikmat yang ada dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk minuman yang nikmat yang mungkin keseharian kita rasakan, seperti makan dan minum. Maka seorang yang pintar ingin cari pahala, dia cari pahala dari segala sisi yang mungkin diremehkan oleh orang lain, di antaranya memuji Allah setelah makan dan setelah minum. Apa doanya setelah makan dan setelah minum? Alhamdulillah minimal. Kalau enggak alhamdulillah at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Minimal bilang apa? Alhamdulillah, sambil kita merasakan nikmat dari Allah. Allah mengatakan fal yanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya seorang manusia merenungkan tentang apa yang dia makan. Anna sababanal ma'a sabba, thumma syaqanal arda syaqqa, fa ambatna fiha habba, wa inaba wa qadba, wa zaituna wa nakhla, wa hada'iqa wa gulba, dan seterusnya. Fakita wa abba, mata'allakum li an'amikum. Kata Allah dalam surat Abasa, kata Allah hendaknya seorang merenungkan apa yang dia makan. Taruh dia makan buah apel. Apel dari mana? Siapa yang menemukan apel ini? Allah Subhanahu. Yang menyiapkan bijinya siapa? Allah. Yang menyiapkan tanahnya siapa? Allah. Yang menurunkan hujannya siapa? Allah. Ketika ditanam kemudian biji tersebut mengeluarkan benih, membelah tanah. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, kami yang membelah tanah sehingga benih yang lemah tadi bisa menembus. Fa ambatna, kami yang tumbuhkan. Kemudian datang petani apel, dia petik apel tersebut. Kemudian dia kerjasama dengan mobil untuk mengantar apel tersebut. Pembeli penjual, sampailah di supermarket kita beli, kemudian bawa ke rumah kita makan. Ternyata apel sampai ke mulut kita ini prosesnya panjang. Mata rantainya apa? Panjang. Seandainya mobilnya mogok, apel itu enggak sampai sama kita. Seandainya supermarketnya kebakaran, enggak sampai sama kita. Ya. Seandainya panen gagal ya sudah, kita enggak dapat. Bosnya kata Allah, renungkanlah apa yang kalian makan. Renungkanlah apa yang kalian minum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kalian lihat tentang air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kalian yang turunkan air tersebut dari awan atau kami yang turunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Kalau kami ingin, kami mau, kami bisa jadikan air hujan tersebut asin. Falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur? Kenapa kalian tidak bersyukur? Maksudnya Allah suruh mikir tentang masalah air minum yang sederhana. Ternyata kalau Allah berkehendak kita enggak bisa minum. Makanya seorang yang cerdas, yang ingin cari pahala, ingin cari keridhaan Allah, dia minum, dia bilang apa? Alhamdulillah. Dia habis makan dia bilang alhamdulillah, bukan cuma ingin dia alhamdulillah. 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 Kalau enggak alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah ya. Sampai diriwayatkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, disebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalau makan setiap satu suapan dia memuji Allah. Sunnahnya kan setelah makan.
Tidak mesti kita habis makan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi Muhammad dia lakukan. Kalau dia habis makan, mungkin dia ngobrol sambil makan sambil ngobrol, dia habis makan alhamdulillah. Maka ditanya, "Ya Imam Ahmad, kenapa setiap habis makan satu suap alhamdulillah?" Katanya daripada saya diam, mending saya sambil memuji Allah. Dia tidak ingin ada waktu terbuang. Dia ingin habis satu kan alhamdulillah. Makanya alhamdulillah. Ya, meskipun sunnah lebih kita sukai, yaitu setelah makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Tapi Muhammad tidak ingin diam tanpa faedah. Ya. Oleh karenanya seorang menghadirkan dalam dirinya untuk bersyukur kepada Allah setiap habis makan. Jangan lupa bilang alhamdulillahi alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Maknanya indah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada aku. Ya. Hadza ta'am, yaitu makan ini, apakah makan atau minuman. Wa razaqani, dan beri rizki kepada ini, ada bagian dari rizki yang merupakan jatahku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upayaku. Karena murni ini semua dari Allah. Seandainya Allah putuskan mata rantai dari silsilah makanan, kita enggak akan bisa makan, enggak akan bisa makan. Sampainya apel di depan kita, sampainya beras di depan kita. Ini semua ada silsilah yang panjang. Yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyediakan hujannya, tanahnya, bijinya, tumbuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk masuk surga, di antaranya mudah. Sering memuji Allah ketika habis makan dan habis apa? Minum. Namun kita sering lalai, ya. Sering lalai. Hadis yang terakhir, Al-Khamis wal Ishrun, hadis 25. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala kulli muslim sadaqah." Setiap muslim wajib untuk bersedekah. Qala ara'aita illam yajid. Bagaimana kalau dia tidak punya harta untuk dia sedekahkan? Qala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya, kerja dengan dua tangannya, dapat harta, sedekah. Itu jangan diam aja, kata Nabi. Dalam Al-Quran terlalu banyak. Anfiku, sedekah. Wa atuz zakah, bayar zakat. Caranya gimana bisa bayar zakat? Harus punya uang enggak? Harus punya uang. Bukan cuma punya uang, harus mencapai nisab dan haul. Berarti kita memang dianjurkan untuk cari rezeki. Ya, cari rezeki supaya bisa berinfak. Karena kalau enggak punya rezeki enggak bisa berinfak. Kalau enggak punya rezeki enggak bisa bayar zakat. Kalau enggak punya rezeki enggak bisa berinfak fisabilillah dengan harta, enggak bisa. Jadi Islam tidak mengajarkan kita untuk miskin, tidak, cari harta, tetapi harta itu hanyalah sarana untuk bisa bersedekah. Maka Rasulullah berkata, ala kulli muslim sadaqah. Setiap muslim hendaknya bersedekah. Ada yang bertanya, ara'aita illam yajid. Bagaimana kalau dia tidak bisa bersedekah, tidak punya harta? Rasulullah bilang, ya kerja. Ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu. Maka dia kerja, dia bisa memberi manfaat untuk dirinya, bisa beli ini, beli anu, wa yatasaddaq. Kalau ada harta dia bisa bersedekah. Memberi manfaat untuk dirinya adalah sedekah. Memberi manfaat kepada orang lain juga apa? Sedekah. Qala ara'aita illam yastati. Bagaimana kalau tidak mampu? Mungkin sakit, mungkin sudah tua, mungkin tidak punya keahlian, keahliannya tidak dibutuhkan, daftar melamar sana sini tidak diterima. Ada kawan baru cerita kemarin. Subhanallah, kita lagi harus berjuang ya. Ada kawan butuh pekerja outlet kalau tidak salah. Cuma butuh 10 atau 15 saya lupa. Yang daftar 20.000. Ini sekarang kondisi real sekarang. Saya punya kawan juga di Depok. Dia cari supir pribadi. Dia buka iklan, yang daftar banyak, ribuan. Terus banyak yang S2, S3. Subhanallah. Ya, ini orang berusaha. Mungkin tidak mampu, mungkin ada yang tidak sudah berusaha, keahliannya tidak dibutuhkan. Dia sudah bekerja. Maka Rasulullah tanya, ara'aita illam yastati. Kalau tidak mampu bekerja, tidak punya penghasilan. Qala yu'inu dzal hajal malhuf. Maka dia bantu orang yang kesusahan. Dia mungkin bantu dengan tenaganya, angkat apa kek. Qala ara'aita illam yastati. Tidak mampu juga. Bantu orang enggak mampu, semua orang tidak butuh bantuannya. Apa yang dilakukan supaya bisa bersedekah? Ya'muru bil ma'ruf awil khair. Maka menyuruh kepada kebaikan, share saja kebajikan, share link kajian, ngajak orang untuk kebajikan, ngajak orang salat, ngajak orang untuk berbuat baik. Taib bertanya lagi, ara'aita illam yaf'al. Bagaimana kalau tidak mampu juga? Mau nyampaikan ilmu, goblok, bahlul.
Mau share enggak ada yang mau dengar. Percuma enggak ada yang mau dengar. Kalau begitu kata Nabi yumsiku anis syarr fa innaha sadaqah. Tahan diri, jangan bikin ulah, jangan bikin kemaksiatan, jangan ganggu orang. Maka itu adalah sedekah. Jangan ganggu orang lisan, jangan ganggu orang dengan komentar. Banyak orang sudah enggak ada kerjaan, ganggu orang di komentar. Banyak enggak begitu? Banyak. Enggak ada kegiatan, ganggu orang di komentar. Usil, jangan usil ya. Jadi dengan kau tidak usil, tidak mengganggu orang lain, maka sungguhnya kau sedang bersedekah. Tapi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya jalan kebaikan sangatlah banyak, sampai di antara jalan kebaikan seorang menahan diri tidak mengganggu orang lain. Jika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita selesai di bab ini, bab bayanu kasrati turukil khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Maka begitu syariat membuka banyak jalan kebaikan, kapan dibuka di depan kita jangan kita tunda. Kata Allah fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kata Allah sari'u, bersegeralah. Kata Allah sabiqu, cepatlah. Ya. Kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Limithli hadza falyamalil amilun, maka beramalah. Jangan pernah tunda. Apa kesempatan depan kita, kita lakukan. Mau sedekah, mau senyum, bantu anak, perhatian sama istri, bersih-bersih rumah, apapun, bantu kegiatan kerjaan istri, bantu anak sekolahnya biar baik, cari nafkah, apapun, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu amal mana yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang amal yang kita anggap sepele ternyata bisa bikin masuk surga, seperti menghilangkan gangguan dari jalan. Terkadang bertahmid memuji Allah setelah makan, terkadang membuat Allah ridha kepada kita. Maka jangan sepelekan amal kebajikan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada kesempatan yang lain, bab berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.